Secara syariat, baiat itu adalah perjanjian, pelantikan, peresmian, pengesahan, penobatan seorang yang memiliki keseriusan untuk menempuh jalan pengetahuan ma'rifat kepada Allah melalui seorang syekh mursyid. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, dalam video kali ini saya akan mengupas tentang masalah bai'ah di dalam thariqah. Di dalam ajaran thariqah, terutama khususnya di thariqah Naqsabandiyah, ada dikenal dengan istilah bai'at dan talqin zikir, yaitu apabila seseorang berniat ingin memasuki dalam ajaran thariqah, maka haruslah berbai'ah dan mengambil talqin zikir kepada seorang guru mursyid. Makna syariatnya, secara syariat bai'at itu adalah perjanjian, pelantikan, peresmian, pengesahan, penobatan seorang yang memiliki keseriusan untuk menempuh jalan pengetahuan ma'rifat kepada Allah melalui seorang syekh mursyid yang diyakini memiliki hubungan khusus baik secara jasmani maupun rohani kepada Rasulullah SAW. Secara bahasa, bai'at adalah isim masdar dari baya'a yubayya'a bai'atun. Asalnya sama dengan bai'un atau transaksi. Makna bai'at itu sendiri adalah sumpah setia dengan suatu kepemimpinan, sehingga terjalinlah suatu hubungan yang kuat antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Dengan prosesi bai'at, maka terjalinlah ikatan hukum berupa hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas kedua belah pihak. Bai'at lebih merupakan pernyataan komitmen spiritual secara formal di depan mursyid untuk menjalani hidup yang benar dan lurus. Bai'at dapat menjadi prosesi terapi bagi seorang murid untuk hijrah dari suasana batin yang keruh kelam gelap kepada suasana batin yang baru, dan memberikan motivasi berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang benar. Lantas apa maknanya secara hakikat? Saudara-saudara, pada hakikatnya proses bai'at di dalam ajaran thariqah adalah merupakan sesuatu yang amat sakral, karena dalam proses acara bai'at itu seorang syekh mursyid menanamkan cahaya nur zikir yang ada di dalam kolbu mursyid ke dalam kolbu seorang murid, yaitu berupa energi spiritual nur ilahi dari mursyid. Dan diyakini bagi pengamal thariqah bahwa dalam proses acara bai'at itu adalah dipersaksikan oleh sekalian para masyaikh atau ruhaniyah silsilah thariqah, dan juga disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Nur zikir yang ditanamkan oleh syekh mursyid ke dalam hati seorang murid itu juga dapat diibaratkan seperti menyambung kabel energi arus listrik dari gardu listrik kepada sebuah rumah baru, sehingga rumah tersebut sudah mempunyai cahaya terang disebabkan kabel listriknya sudah tersambung. Begitulah perumpamaan bai'at di dalam ajaran thariqah Naqsabandiyah, dalam artian agar pertalian sanad silsilahnya dapat bersambung terus hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah, apa-apa yang ditumpahkan Jibril ke dalam dadaku, maka kutumpahkan ke dalam dada Abu Bakar, dan dari Abu Bakar itu turun kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, dan daripadanya diturunkan pula kepada Sayyidina Qasim bin Muhammad, dan terus turun silsilahnya sampai kepada Syekh Mursyid yang mentalkinkan zikir itu.
Berbaiah untuk berlaku taat kepada syekh adalah merupakan perintah syar'i dan sunnah Rasulullah SAW, meskipun seseorang itu telah beriman terlebih dahulu, karena baiat merupakan pembaharu janji setia serta penguat jalinan kepercayaan beragama. Apa hak dan kewajiban setelah selesai dibaiah? Maka terjalinlah suatu ikatan batin yang kuat antara seorang syekh dengan muridnya itu, dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Sahabat-sahabatku, saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, baiat disebut juga dengan ijazah. Ijazah mengandung arti memberikan suatu amalan atau wirid kepada murid. Baiat, talqin, dan ijazah dipadukan dalam satu kesatuan. Baiat mengandung kesepakatan terhadap kepemimpinan yang di dalamnya mengandung pendidikan atau pengajaran sekaligus adanya pemberian amalan atau wiridan. Wiridan dalam ijazah mesti dilakukan oleh setiap murid untuk mengikat batin agar tercipta kelangsungan bimbingan dari seorang guru kepada murid-muridnya, karena bimbingan Islam tidak dibatasi waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun bimbingan atau tarbiyah ruhiyah bisa dirasakan. Seorang murid harus memiliki daya juang atau sering disebut mujahadah untuk mendapatkan hubungan tarbiyah berjalan dengan baik. Salah satunya dengan melaksanakan zikir yang diterimanya. Jadi kesimpulannya, baiat seorang murid adalah untuk mendidik supaya seorang murid dapat menjadi pribadi yang taat dan suri tauladan bagi manusia, karena murid yang telah berbaiah akan mendapatkan bimbingan lahir dan batin, mendapatkan wawasan ilmu keislaman yang luas, pendalaman dan penghayatan tentang agama dalam bidang ilmu syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat, sehingga membentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, cerdas, serta menjadi contoh suri tauladan penerus misi Rasulullah bagi umat manusia. Saya Mukhlisin Al-Khalidi, Thariqah Satariyah wa Naqsabandiyah. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.